Untuk soal yang pertama, diketahui kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk A cm. Pertanyaannya, besar sudut yang terbentuk antara garis PR dan TW adalah... Ya, ini kita anggap saja itu sebuah kubus PQRS dan TUVW. Kira-kira sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita cari garis PR dan TW. Nah, di situ untuk garis PR dan TW saya sudah memberi tanda itu yang tanda merah ya. Nah, untuk menentukan sudut yang terbentuk antara dua garis persilangan adalah dengan cara salah satu garis digeser hingga memotong garis yang lainnya. Nah, tadi itu kan garisnya di TW kan. Nah, kemudian digeser sampai berimpit dengan PS sehingga membentuk sudut dengan PL. Nah, sudutnya itu berarti berapa sudutnya di SPR yang saya tandai dengan theta. Itu berapa kira-kira? Nah, di P itu kan sudut siku-siku ya. Nah, sudut siku-siku itu kan jumlahnya 90 derajat. Nah, setengah dari sudut siku-sikunya atau setengah dari 90 itu berapa? 45 derajat. Jadi, besar sudut yang terbentuk antara garis PR dan TW adalah 45 derajat. Untuk contoh soal yang kedua, diketahui kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk A cm. Nah, jika sudut yang terbentuk oleh garis PR dan PV adalah A, maka nilai sin A sama dengan berapa? Nah, jika kita gambarkan kubus PQRS TUVW, ya seperti tadi itu kita anggap saja sebuah kubus ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ketika titik P dengan R kita hubungkan, nah kemudian P dengan V kita hubungkan sehingga terbentuk sudut seperti yang ada pada gambar tersebut. Ya, karena ini gambarnya kurang jelas, saya akan gambarkan. Nah, ketika kita tarik garis dari P ke R dan P ke V, maka terbentuklah sudut RPV atau yang saya tandai dengan alfa. Nah, pertanyaannya, berapakah sih sudut dari alfa tersebut? Nah, di situ biar lebih jelas saya gambarkan segitiganya ya. Nah, kalau udah digambarkan seperti ini, sepertinya lebih jelas ya. Ya, di sini terbentuk sudut RPV atau yang saya tandai dengan alfa. Nah, alfanya itu berapa coba? Ya, kalian yang perlu perhatikan itu di sini bentuk segitiganya itu kan segitiga siku-siku. Nah, di titik R itu jumlah sudutnya kan pasti 90 derajat karena siku-siku. Nah, kalau segitiga itu jumlah sudut semuanya berapa? 180 derajat. Nah, 180 derajat dikurang 90 sisa 90. Nah, 90 itu dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Kan itu sudutnya sisa 2. Nah, dibagi 2 hasilnya 45. Jadi alfa 45 derajat. Nah, kan udah ketemu alfanya itu 45 derajat sudutnya. Nah, tapi di sini yang ditanyakan itu berapa nilai sin A. Nah, di sini kalian cukup mengingat-ingat lagi nilai dari trigonometri pada sudut-sudut istimewa.
Nah, tadi kan 45 derajat ya, dicari sin A. Itu ada sin A pada tabel 45 derajat. Jawabannya 1/2 akar 2. Di sini ada di pilihan D. Contoh soal yang ketiga, besar sudut yang terbentuk antara garis LR dan bidang KLMN pada kubus KLMN PQRS adalah, ya seperti tadi, ini anggap saja kubus ya, kubus KLMN PQRS ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian kita hubungan dulu titik L dengan R dan bidang KLMN. Sudut antara garis LR dan bidang KLMN adalah sudut yang dibentuk antara garis LR dan proyeksinya, yaitu LR aksen ke bidang KLMN. Nah, sudut antara garis LR dan bidang KLMN dinotasikan dengan sudut LR aksen. Dengan LR aksen adalah proyeksi LR pada bidang KLMN. Nah, di situ kan terlihat ya. Jadi, sudut yang terbentuk dari LR aksen dengan bidang KLMN itu setengah dari sudut siku-siku. Nah, setengah dari sudut siku-siku adalah 45 derajat. Jadi jawabannya adalah B.